Belum dibuka nih. Belum. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma fatihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa ja'alna lil muttaqina imama. Kepada Allah, alhamdulillah seperti biasanya di setiap hari Selasa malam Rabu ba'da salat maghrib kita melaksanakan kajian rutin di Masjid Ranting Ahmadiyah, Masjid Ahmadiyah Ranting Kartini. Dan insya Allah pada malam hari ini minggu pertama pengajian akan diisi oleh guru kita Ustaz Haji Rohboni Ilsi Hafidhullah. Alhamdulillah Ustaz kita sudah berada di tengah kita. Baik Bapak dan Ibu Allah, tak banyak kala, mari langsung saja kita dengarkan kajian majelis kita bersama guru kita Ustaz Haji Rohboni Ilsi Hafidhullah. Para Ustaz, falyatafadhal mashkura. Terus nih. Yes. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu para jamaah kajian Ranting Muhammadiyah Kartini rahimakumullah. Pada malam hari ini kita ambil materi yang ringan, namun begitu materi yang akan kita sampaikan ini merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk kita ketahui agar kita bisa mengamalkan dan kita rutinkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus dalam masalah ibadah kita kepada Allah, yaitu apa yang disebut dengan istilah mukaffiratud dzunub atau kaffaratud dzunub, yaitu amalan-amalan penghapus dosa kita. Sudah Allah tetapkan dalam beberapa hadis Nabi SAW bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini selain Nabi itu selamat dari yang namanya dosa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau riwayat Imam Muslim, kullu bani Adam khata'un. Ya, setiap manusia itu pasti berbuat dosa. Berarti kan tidak ada yang enggak berbuat dosa, semua berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik di antara orang-orang yang berbuat dosa ini adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan lau lam tudnibu la adhaballahu bikum wa la ya'ti Allahu biqaumin akharin yudnibun fayastaghfirunallaha fayaghfiruhumullah. Atau kama qala Rasulullah, kalau seandainya kalian ini tidak ada satupun yang berbuat dosa di muka bumi ini, maka Allah akan wafatkan kalian semua. Artinya kita dimatikan semua oleh Allah, dan Allah akan ciptakan manusia yang baru
yang mereka itu berbuat dosa kepada Allah, kemudian dan setiap kali mereka berbuat dosa, mereka beristighfar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa nggak ada orang yang nggak berbuat dosa. Dan salah satu hikmah yang Allah berikan kepada kita, sebetulnya bukan hikmah tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita adalah ketika Allah tetapkan bahwa kita ini tempatnya berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Maka Allah katakan dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an, "Wa inni laghaffarun liman taba." Sesungguhnya aku benar-benar Maha mengampuni. Ghaffar. Kan ada kata ghafur. Ya, Al-Ghafur. Allah itu Maha mengampuni. Dan ada selain nama Allah Al-Ghafur, Allah tambahkan lagi nama Allah itu Al-Ghaffar. Bedanya Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar, kalau Al-Ghaffar ini adalah yang lebih banyak lagi memberikan kesempatan untuk mengampuni hambanya. Itu dia. Maka yang paling kita syukuri adalah kita ini tempatnya berbuat dosa. Yang pertama, Allah Maha Pengampun, Al-Ghaffar. Yang kedua, Allah berikan amalan-amalan ibadah yang ringan, sederhana untuk dia lakukan, tapi kalau diamalkan ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya kita sebutkan di sini ada kurang lebih 10 amalan ibadah yang kalau kita amalkan maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu tauhid dan amal soleh. Ya, tauhid dan amal soleh. Kenapa tauhid? Nah, coba nanti kita lihat di sini dalam surat Al-Ankabut ayat 7. Allah katakan, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun." Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, yang namanya orang beriman itu adalah orang yang memurnikan tauhid. Kalau dia belum memurnikan tauhid berarti belum beriman. Karena Allah katakan dalam ayat Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri atau mengotori iman mereka dengan kezaliman. Jadi tidak semua orang beriman itu muwahhid. Ya, tidak semua orang beriman itu muwahhid. Muwahhid itu artinya adalah orang, kalau bahasa kita ini ahli tauhid, yaitu orang yang mempertahankan tauhid. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman? Kezaliman yang dimaksud di situ adalah kesyirikan. Maka di sini orang-orang yang beriman artinya adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mereka beramal soleh. Tapi tidak semua amal baik yang dilakukan oleh setiap muslim itu disebut amal soleh. Jadi kalau kita singkatkan, ya singkat saja, definisi pengertian amal soleh itu adalah yang pertama, apa yang sesuai dengan sunnah Nabi. Itulah amal soleh. Sedangkan apa yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, walaupun itu dikatakan amal baik, perbuatan baik, maka dia tidak bisa disebut dengan amal soleh. Ini kata kuncinya. Ya, jadi yang pertama adalah amal soleh itu adalah setiap ibadah atau amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya amal soleh. Kemudian yang kedua kita tadi jelaskan, setiap amal baik, perbuatan baik, kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi,
maka itu tidak disebut dengan amal soleh. Bahkan kita tambahkan yang ketiga, walaupun kebanyakan manusia, kebanyakan orang menganggap itu perbuatan baik. Gitu deh. Ini pengertian yang disampaikan oleh para ulama kita. Jadi nggak bisa amal soleh itu main perasaan. Itu kan baik, yang penting kan baik, Ustaz. Penting kan bagus daripada kayak gini. Nggak bisa. Karena kaedah dalam masalah ibadah ini sudah ditetapkan oleh para ulama merujuk kepada hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Setiap amalan yang tidak sesuai dengan perkara yang telah ditetapkan dalam agama ini, artinya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amalan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada Al-Ankabut ayat 7 tadi, orang-orang yang beriman artinya orang-orang yang murni tauhidnya. Sedikit saya ceritakan pengalaman pribadi ya. Ada yang minta tolong ke saya beberapa waktu yang lalu. Jadi anaknya ini nangis saja. Nangisnya itu tengah malam, beberapa hari nangis. Jadi minta tolong supaya dilihatkan lah itu kan. Ya, saya juga bingung kalau udah kayak gitu mau ngapain juga nggak tahu kan. Tapi namanya juga orang minta tolong, yang sudah saya datang sampai situ nangis-nangis aja. Terus ya saya bacakanlah beberapa ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Baqarah 1-5 ayat kursi, kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah itu 2 ayat surat Al-Baqarah yang terakhir, kemudian 3 qul. Dan saya bacakan u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. Dan saya bacakan doa supaya sembuh dari penyakit. Dan saya bacakan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wal fis sama. Semuanya saya bacakan doa-doa yang isinya minta perlindungan dari gangguan-gangguan jin gitu. Jadi yang jadi perhatian saya di situ adalah ketika saya baca itu kan saya lihat anak ini. Ternyata di bajunya itu ada dipasang peniti, besar peniti. Peniti itu kan dia ada ininya ya, bisa dimasukkan sesuatu ya. Nah, jadi di jarum peniti itu ada beberapa benda-benda tertentu. Ada 3 benda itu. Ya, saya kan menghargai bagaimana berdakwah tapi dengan cara yang baik gitu kan. Jadi sambil saya baca ayat itu tanpa saya komentar apa-apa, sambil saya baca saya buka aja. Tapi sambil saya baca ini ayat, saya ingat saya lagi baca ayat kursi, saya buka itu. Kemudian saya pinggirkan, saya taruh di tempat yang jauh. Kemudian alhamdulillah qadarullah anak ini diam pula gitu. Dibantu sama istri saya ketika itu, dibantu gendong, diam. Udah selesai anak ini tidur, dia tengah malam nih tidur. Jadi baru saya sampaikan untuk besok-besok ini nggak usah dipasang lagi. Ya, ini nggak usah dipasang lagi peniti. Nggak usah pakai benda apa-apa. Tidak usah. Cukup baca aja ayat Al-Quran seperti yang saya bacakan tadi. Udah saya kasih tahu ayatnya. Tinggalkan. Nah, jadi ternyata yang saya ingin sampaikan di sini adalah ini kan muslim, mukmin dia, tapi tidak apa tadi? Tidak muwahhid dia. Dia tidak mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena dia pakai apa namanya ini, Pak? Jimat. Ini sudah rusak akidah, sudah rusak tauhid. Nah, itulah yang sering saya sampaikan. Banyak orang beriman, muslim, mukmin, tapi nggak muwahhid. Kenapa? Kan nggak mentauhidkan Allah secara murni gitu. Padahal kalau kita minta tolong sama Allah aja beres. Sederhana ya. Cuma peniti aja sama, saya pun nggak tahu apa. Kalau nggak salah ada bawang putih tuh. Taruh situ juga. Nah, ini contoh bahwa masih ada di zaman sekarang ini orang-orang yang tidak atau belum memurnikan tauhidnya. Maka bersyukur Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu sudah belajar tauhid. Ya, sudah belajar tauhid itu nikmat besar. Bersyukurlah Bapak Ibu ketika belajar tauhid itu yang dikaji bukan bagaimana cara mengenal Allah dengan cara-cara yang nggak masuk akal. Gitu ya. Saya semalam mendapat WA dari salah seorang jamaah.
tentang apa? Konsep mengenal Allah dari apa namanya? Tarekat. Saya sendiri nggak paham itu. Ya akhirnya ya saya nasihatkan supaya tinggalkan saja, tidak usah di apa namanya? Dibahas-bahas karena akan membingungkan kita sendiri. Ya, itulah contoh tidak muwahhid. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Maka Allah katakan sini la nukaffiru anhum sayyi'atihim, maka kami akan hapus dosa-dosa mereka. Jadi cukup kita tidak berbuat syirik saja. Kalau seperti misalnya tadi, bapak-bapak punya anak sakit gitu kan, rewel dan sebagainya, ada usulan dari orang, ada masukan dari kasih ini, pakaikan ini, pakaikan itu, tapi nggak mau, tinggalkan. Saya maunya baca aja ayat Al-Quran. Itu sudah dihapus dosa-dosa kita. Bahkan ada jaminan apa? Masuk surga. Ini Allah katakan, walanajziyannahum, kami akan balas tauhid mereka itu yang mereka perjuangkan, yang mereka pegang teguh, ahsanal ladzi kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Artinya surga. Gitu. Jadi keuntungan kalau dalam kajian kitab tauhid itu kan ada keuntungan menjaga tauhid adalah menghapus dosa-dosa. Yang kedua, memastikan kita masuk surga. Nah, itu dia. Jadi yang pertama tauhid ya Bapak Ibu. Itu contoh kecil. Sengaja tadi saya sebutkan supaya kita tahu bahwa contoh tauhid yang enggak murni itu seperti apa. Contohnya adalah tadi pakai jimat. Dan pahami bahwa ini kata kunci ya. Pegang baik-baik. Kalau kita pakai jimat atau anak kita pakaikan jimat, baik jimat itu dari rukun atau kita pakai sendiri, atau kita buat sendiri ya jimat itu. Seperti tadi kan peniti itu kan buat sendiri dia. Tambahkan ini itu buat sendiri. Tapi ada keyakinan bahwasanya benda ini akan menjauhkan dari bahaya. Maka jimat itu ibarat seperti sinyal wifi internet. Kan gini, ada kafe, warung kopi pakai wifi gratis. Ada kafe, warung kopi yang nggak pakai wifi. Mana yang ramai biasanya? Yang ada wifi-nya kan? Jadi jin juga gitu Bapak Ibu. Jadi kalau tubuh kita ini ada jimat, maka jin itu malah datang, dia ramai di situ. Oh itu ada sinyal itu, gitu. Dan ramai dia. Jadi bukan malah apa? Bukan malah pergi, bukan malah hilang, enggak. Justru makin ramai. Jadi ibarat kita pasang wifi itu, mengundang jin datang. Kalau kita pakai jimat, itulah yang tidak dipahami oleh orang. Maksudnya, tujuannya supaya selamat, terakhir bukan tambah selamat, tambah terjatuh dalam bahaya besar. Ya, itu yang pertama. Ya, sedikit tambahan tadi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, apa amalan penghapus dosa-dosa kita? Yang kedua adalah, kalau tadi memurnikan tauhid berarti jauhkan diri dari kesyirikan dan amal soleh. Itu umum lah amal soleh. Tapi amal solehnya sudah kita jelaskan tadi, harus sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kedua adalah ijtinabul kaba'ir minadz-dzunub, yaitu menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Bapak Ibu, mencuri itu kan dosa besar. Makan harta anak yatim itu juga dosa besar. Makan harta riba itu juga dosa besar. Durhaka kepada orang tua itu dosa besar. Kemudian menuduh orang baik-baik berzina itu juga dosa besar. Jadi kalau kita tidak mengamalkan dosa besar tadi itu, dosa-dosa kita ini Allah gugurkan. Kita selalu jujur, nggak berdusta. Allah ampuni dosa-dosa kita karena kita tidak berdusta. Kita makan harta yang halal, maka dosa-dosa kita ini Allah hapuskan. Kita nggak makan harta anak yatim, maka dosa-dosa kita hapuskan. Allah hapuskan semua. Jadi keuntungan kita meninggalkan dosa-dosa besar adalah dosa-dosa kita yang pernah kita buat itu Allah kikis dengan dosa-dosa besar yang kita tinggalkan. Jadi ibaratnya kita ini nggak beramal soleh, tapi kita hanya tinggalkan dosa-dosa besar, maka kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Maka para ulama mengatakan amal soleh itu, ini dia. Amal soleh itu yang pertama adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu amal soleh. Yang kedua, amal soleh itu adalah meninggalkan apa yang Allah
haramkan. Ini amal soleh dua, itu amal soleh. Jadi amal soleh itu dari dua sisi. Mengamalkan apa yang Allah perintahkan, baik yang wajib atau yang sunnah, itu amal soleh namanya. Apa saja. Dan meninggalkan apa yang Allah haramkan, itu juga amal soleh. Bukan hanya apa yang Allah haramkan ditinggalkan, tapi apa yang Allah nggak suka kita tinggalkan, itu pun amal soleh. Apa contoh sesuatu yang tidak diharamkan tapi Allah nggak suka? Apa contohnya? Hah? Bercerai. Ya, jangan itu aja, yang lain lah kira-kira. Hah? Apa yang Allah tidak sukai? Yaitu buang-buang waktu dan buang-buang duit, bahasa Medannya. Ya, poya-poya. Berdosa nggak kalau kita beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tapi yang halal yang kita beli? Berdosa nggak? Nggak, asal kita mampu nggak ada masalah. Tapi Allah nggak suka. Makanya Nabi pernah berkata, salah satu bentuk hal yang Allah benci adalah itu, idha'atul mal, buang-buang duit untuk sesuatu yang sifatnya tidak bermanfaat untuk akhirat terutama. Yang kedua adalah idha'atul waqt, buang-buang waktu. Kalau bapak-bapak misalnya hobinya ngopi dari pagi sampai sore di warung kopi aja, selagi nggak main judi, selagi nggak mengapain, silahkan tahan. Kalau sanggup silahkan aja. Allah nggak menetapkan sebagai dosa. Yang penting setiap waktu sholat gitu kan. Jangan lupa punya istri di rumah ya. Jangan lupa istri yang dilupain. Selagi tidak melanggar syariat, ya nggak apa-apa. Tapi itu apa namanya? Buang-buang waktu. Allah nggak suka. Kalau kita korbankan itu, artinya apa? Kita nggak kerjakan itu, dosa-dosa kita apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang Allah larang kepada kalian, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghapus dosa-dosa besar. Tadi saya sebutkan terkait dengan ini ya Bapak Ibu, makan harta anak yatim. Ini terutama, mohon maaf ya ibu-ibu yang sudah meninggal suaminya. Banyak pertanyaan dari ibu-ibu ini, takut masuk dalam kategori makan harta anak yatim. Sampai ada yang nanya, Ustaz, sebetulnya kami sebagai orang tua ini, kami masih punya anak kami masih sekolah, makannya sama kami semuanya, kan ada harta yang ditinggalkan oleh bapaknya yang megangkan saya. Kalau saya pakai ini untuk kebutuhan sehari-hari termasuk makan dia dan sebagainya, apakah ini termasuk dari makan harta anak yatim? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Selagi memang orang tuanya atau ibunya ini tidak lagi mampu untuk memberikan nafkah pokok gitu. Ya ibunya nggak sanggup, ya ambil aja dari situ, nggak ada masalah. Jadi nggak apa-apa. Sebetulnya dulu ya, kenapa rentan terjadi makan harta anak yatim? Nah, kalau aturan syariatnya Bapak Ibu, misalnya ada seorang suami meninggal dunia, dia meninggalkan harta, dan ada anaknya yang belum balik, kan belum bisa pegang hartanya. Nah, harta yang menjadi jatah warisan untuk anak yang belum balik ini seharusnya menurut syariat ini yang megang siapa? Enggak menurut syariah. Menurut syariat kita itu yang megang siapa? Mama. Mama itu enggak pandai megang duit. Perempuan itu enggak pandai megang duit, habis nanti sama dia semua. Saya ingat dulu dosen saya itu bilang, waktu di Madinah ada, perempuan ini nggak bisa megang duit. Berapapun dikasih habis nanti sama dia. Karena dia belanjanya nggak pakai ini, tapi pakai perasaan, pakai sur katanya. Nah itu kata beliau. Tuntunan syariatnya siapa? Abang atau adik dari ayah tadi. Di situ rentan terjadi makan harta anak yatim, maka masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Jadi tambahan sedikit aja ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa sebagai sebab penghapus dosa-dosa kita? Yaitu bertaubat. Ya, taubat. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tidak panjang lebar cerita tentang taubat.
Ada satu hadis Nabi SAW, yakni hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi berkata, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari dosa itu sama seperti tidak punya dosa. Ada sebuah hadis Nabi SAW, beliau membuat sebuah perumpamaan. Diceritakan gini, Allah itu lebih bergembira menerima taubat seseorang daripada gembiranya seseorang yang dalam perjalanan dia bawa onta dan semua bekalnya dia taruh di onta itu. Kemudian dia istirahat, tidur gitu, istirahat, tanpa terasa ontanya itu apa? Hilang, pergi. Begitu dia bangun, gimana coba perasaan dia? Apa coba yang dia pikirkan? Ibarat Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh ya. Mungkin yang punya pengalaman di sini, mudah-mudahan Allah nggak ulangi lagi. Yang punya pengalaman sholat di sini, begitu sholat pulang keretanya hilang. Ada yang punya pengalaman ya? Allah sudah ganti ya. Pak Haji, dan diganti sama Allah kan? Yang kemarin itu hilang kan, keretanya jelek, sekarang ganti baru kan? Berarti Allah sudah ganti gitu ya. Apa yang ada di pikiran kita coba? Namanya hilang kendaraan kita. Seandainya situ diletak situ apa? Dompet, ada ATM, ada emas, ada uang, ada situ pula STNK-nya di situ pula, bahkan buku hitam semua di situ semuanya. Apa nggak stres kita kan? Saat kita sedang kepikiran, stres, bingung bagaimana, tiba-tiba apa? Datang, dibalikkan. Pak, ini, maaf, ya, dibalikkan ini. Gimana perasaan kita? Sangat gembira. Seperti itu kata Nabi, Allah lebih bergembira lagi menerima taubatnya seseorang ketika dia berbuat dosa dengan dosa yang banyak. Saat dia datang kepada Allah dengan rasa malu, Allah bukan malah benci kepadanya, tapi justru Allah senang sekali, melebihi senangnya seseorang yang kehilangan kendaraan dan bekalnya di situ, kemudian balik lagi bekalnya itu tanpa dia sadari. Nah, itulah harapan yang Allah berikan kepada kita, bahwa kalau kita bertobat kepada Allah, maka dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, dosa-dosa kita ini bisa kita ampuni, bisa kita hapus ya. Ya, menghapus dari Allah taala atas amalan-amal soleh yang kita lakukan dari 1, 2, 3 tadi. Kemudian yang keempat adalah istighfar, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa, sebetulnya banyak sekali ya ayat ini sama. Surah An-Nisa ayat 106, Allah katakan wastaghfirullaha innallaha kana ghafurur rahima. Beristighfarlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dalam surat Al-Muzammil ya, nanti bisa Bapak Ibu lihat dalam surat Al-Muzammil ayat yang terakhir, ayat ke-20. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud, lapas istighfar yang paling Allah sukai. Ini bisa dibaca Bapak Ibu. Ya, lapas istighfar yang paling Allah sukai. Selama ini kalau kita istighfar, kita bacanya kayak mana? Ya mungkin astagfirullah atau astagfirullahal azim atau astagfirullah wa atubu ilaih. Coba kita lihat ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW mengatakan, man qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufir lahu wa in kana qad farra minaz zahfi. Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca, ini bacanya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebetulnya kalau enggak pas pun lapasnya seperti ini, kita ganti seperti yang kita hafal selama ini, astaghfirullahal azim, tapi enggak pakai al-azim, astaghfirullahalladzi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, kita ulang ya supaya enggak bingung. Supaya bisa dicatat ya Bapak Ibu rahimakumullah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
wa atubu ilaihi. Apa kata Nabi? Ghufira lahu wa in kana qad farra min az-zahfi. Semua dosa-dosanya Allah ampuni walaupun dia pernah lari dari perang. Kenapa Nabi mengatakan lari dari perang? Karena dosa lari dari perang ini termasuk dari 7 dosa besar. Ya, ada 7 dosa besar. Di antaranya adalah disebut dengan bahasa Nabi wattawalli yaumaz zahfi, yaitu lari pada peperangan. Jadi kalau udah kaum muslimin itu kalau udah perang gitu kan, udah mulai perangnya, terus dia kabur lari, maka itu termasuk dosa besar. Kecuali kalau panglima perangnya mengatakan apa? Yuk mundur, baru kita mundur. Nah, tapi kalau apa namanya, belum dikatakan mundur tapi kita lari, maka itu tidak dibolehkan dan itu termasuk dari dosa besar. Ya, jadi itu lapasnya ya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dibanyakkan itu baca. Kalau bisa 1 hari 100 kali nih lapas ini. Kalau susah kali Bapak Ibu baca yang ini juga bisa disederhanakan, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu juga bisa. Atau astagfirullah juga nggak apa-apa. Hanya saja sebaik-baik lapas doa dan zikir adalah yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Semakin sesuai, semakin sempurna, semakin afdal dan semakin lebih baik. Yang kelima adalah berwudu. Nah, ini nasihat bagi bapak-bapak, ibu-ibu kita semuanya yang berwudunya terlalu terburu-buru. Wudunya sembarangan, wudunya tidak tidak khusyuk. Jadi gini, ada sebuah nasihat sederhana. Sebelum saya sampaikan hadis ini, para ulama mengatakan begini: supaya kita ini berwudu tidak sembarangan dan tidak maunya cepat-cepat dan terburu-buru, maka hadirkan dalam hati kita saat kita berkumur-kumur. Orang kan kadang kumur-kumur cuma masukkan air, nggak pun digoyang-goyang di mulutnya, nggak. Masukkan buang itu. Supaya nggak seperti itu, supaya kita betul-betul kumur-kumur dan kumur-kumur kita itu benar-benar kumur-kumur sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang namanya kumur-kumur itu dalam bahasa matmato. Matmato itu kalau kita menggoyangkan mulut kita, air itu bergerak dalam mulut. Kalau air nggak bergerak dalam mulut, itu namanya bukan kumur-kumur. Gitu dia. Maka para ulama mengatakan supaya kita ini fokus kumur-kumur, khusyuk kumur-kumur, tidak terburu-buru dan kita nggak sekedarnya saja, hadirkan dalam hati saat kita kumur-kumur. Begitu kita kumur-kumur dan kita buang, disitulah Allah sedang menghapuskan dosa kita yang kita buat dengan mulut. Itu dia. Sama wajah juga, saat kita membasuh wajah, hadirkan supaya kita betul-betul membasuh wajah kita, hadirkan bahwasanya saat kita membasuh wajah, mencuci wajah kita, hadirkan bahwasanya semua dosa yang muncul dari wajah kita ini, terutama dari mana? Dari mata kita. Apalagi kita nih bapak-bapak, laki-laki zaman sekarang ini, benda yang kayak gini ini enggak membuat kita enggak selamat. Kita nonton YouTube kajian dakwah, misalnya kajian dakwah salam Nabi, di bawahnya perempuan goyang-goyang tiba-tiba muncul kan? Enggak selamat kita. Dengan cuci wajah tadi, hadirkan dosa kita diampuni di situ. Sama tangan, saat kita basuh tangan, cuci tangan sempurna. Hadirkan bahwasanya berapa banyak dosa yang sudah kita buat dengan tangan kita ini. Maka saat kita cuci tangan kita basuh dengan baik, ketahui bahwasanya Allah sedang menghapuskan dosa-dosa yang kita buat dengan tangan. Kepala, telinga juga sama. Ini telinga berapa banyak telinga yang kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Dengan wudu yang serius itu Allah ampuni. Kaki lagi Pak, kita sampai di tempat maksiat yang buat siapa? Kan kaki kita. Nanti udah bilang, Ustaz, gak jalan kaki Ustaz, naik kendaraan. Yang ngegas mobil kita kan kaki kita. Naik kendaraan kereta yang masukkan gigi satu kan kaki kita. Semua peranan. Dan itu semua sebagai apa? Sebagai sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka pahami Bapak Ibu, saya kira begitu insyaallah ya, begitu kita dengar ini, kita dengar perkataan ulama ini bahwa supaya kita tidak terburu-buru dan tidak sembarangan dalam berwudu, caranya
hadirkan dalam diri kita bahwa semua anggota wudu yang kita cuci dan kita basuh ini, disitulah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Insya Allah kita nggak sembarangan. Juga ada yang malas-malas cuci wajah cuma sekali, gitu kan? Kumur-kumur juga cuma sekali. Coba supaya 3 kali itu dihadirkan. Mungkin dalam hati kita bisa berkata, dosamu banyak, masa kumur-kumur cuma sekali, mulutmu selama ini ember kali, sadarlah sikit, gitu kan? Kau mata kau entah kayak mana, lihat sana sini, kalau cuci wajah cuma sekali. Apa kira-kira terampuni dosa-dosamu yang kau banyak buat, yang kau buat dengan matamu, dengan cuci wajah cuma sekali? Dari situ nanti kita akan timbul apa? Timbul kesadaran ya, supaya kita bisa maksimal dalam berwudu. Rasulullah mengatakan, man tawaddo'a fa ahsana wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti afbarihi. Nabi mengatakan, ya hadis Bukhari Muslim, siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, dia sempurna wudunya seperti yang kita katakan tadi ya, 3 kali dia ulangi semuanya dan dia tidak terburu-buru, dia maksimal wudunya, maka semua dosa-dosanya yang dia buat dari anggota wudunya itu Allah ampuni sampai dosanya itu keluar dari ujung kukunya. Itu kata Nabi SAW. Maka berwudulah. Untuk itu para ulama mengatakan, kita ini wudu jangan pas mau sholat aja. Saya pernah punya pengalaman gini, Pak. Jadi kebetulan saat itu saya wudu di mampir di masjid untuk buang air. Kemudian setelah buang air, dan sini saya amalkan dan saya usahakan betul-betul setiap kali selesai buang air gitu kan, ya saya selalu berwudu. Jadi jam 3 sorenya itu. Jam 3 sore. Jadi saya berwudu, orang sebelah saya ini nanya, "Pak, apa udah mau sholat? Kok wudu katanya?" Artinya apa yang dia pahami apa? Wudu itu hanya untuk sholat saja. Padahal kan nggak demikian. Nabi mengatakan apa dalam hadis kita, innahu la yuhafidhu ala wudu'i illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Berarti kan Nabi mengajarkan jaga wudu kita. Jaga wudu kita. Dan tidak semua selesai sholat wudu itu harus sholat gitu. Kadang orang memahami wudu kan harus sholat, misalnya sholat sunnah wudu, enggak. Yang penting kita jagalah wudu kita. Makanya salah satu sebab ya kita mengamalkan sunnah Nabi. Apalagi mau tidur gitu kan. Kalau kita tidur kan dalam hadis, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, tapi banyak mengatakan ini bisa digolongkan dalam hadis hasan dan bisa diamalkan. Bahwa siapa yang berwudu sebelum tidur maka 70.000 malaikat mendoakan sampai pagi. Allah ampunilah dosa-dosanya karena dia tidur dalam keadaan apa? Berwudu. Itu dia. Ya. Dan dosa-dosa kita dengan wudu ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau semakin banyak kita berwudu kan semakin banyak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebagai tambahan. Yang keenam adalah berjalan kaki menuju masjid. Ya, berjalan kaki menuju masjid. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, masih banyak yang nanya sampai sekarang ini, Ustaz, jadi kalau kami ini naik kereta, naik kendaraan gimana nih? Apakah ya pun dosa-dosa kami? Pun saya bilang, saya sampaikan selalu, Allah ini dalam memberikan syariat kepada kita dan pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita ini hitungannya tidak seperti matematika. Istilahnya apa itu? Ilmu pasti gitu ya. Kalau nggak kayak gini, nggak sesuai dengan rumusnya, nggak akan kena ini kan gitu dia. Kalau matematika seperti itu, tapi kalau dalam agama ini nggak demikian. Yang katanya jalan kaki ke masjid, ya pun dosa-dosa. Jadi kalau nggak jalan kaki, nggak ada pun dosa-dosa. Nggak kayak gitu. Hitungannya Allah Maha memberikan hitungan kepada kita. Ya dilihat dari usaha dan sebagainya. Intinya adalah mau naik kendaraan atau jalan kaki sama-sama dapat ampunan dosa. Hanya saja mana yang lebih afdal? Jalan kaki. Karena Nabi bolak-balik menyampaikan dalam hadis beliau itu banyak sekali ketika Nabi SAW menyebutkan dalam bahasa beliau, di antara semua orang yang sholat berjamaah ini yang paling banyak pahala itu siapa? Yang paling banyak langkahnya dari atau ke masjid. Itu kata Nabi SAW. Bahkan ketika ada sahabat yang ngeluh pada salah seorang di antara mereka, rumahnya jauh tapi setiap kali sholat 5 waktu jalan kaki, nggak pernah naik kendaraan. Tujuannya apa? Ketika ditanya, supaya dapat ampunan dosa dan
penambah pahala, maka Nabi SAW berkata, sampaikan kepadanya bahwa apa yang dia inginkan sudah dapat. Artinya Nabi menyetujui, rumahmu jauh, kalau kamu ingin jalan kaki di masjid, bagus, itu sangat baik. Tapi kalau kira-kira berat, silahkan naik kendaraan. Ya, kemudian yang ketujuh adalah sedekah. Ini sedekah bisa nanti dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Sedekah ini manfaatnya banyak sekali ya. Tapi kita ambil satu saja ini ayatnya. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ini ada kaidah dalam sedekah Bapak Ibu. Ya, kaidah sederhana. Allah katakan, apabila kalian bersedekah terang-terangan, nampak orang kalian sedekah, maka itu sudah baik. Nah, itu kata Allah. Itu baik. Jadi nggak ada istilah dicela-cela. Terkadang gini, ada juga yang mengkritisi proses gas kita, gas. Kalau di Muhammadiyah namanya kan apa? Gas. Gas itu main apa? Lempar-lempar kan bisa ibu-ibu tuh kan? Ada yang bilang sedekah kayak gitu. Sedekah apa itu? Sedekah itu mana boleh orang tahu kita sedekah. Ini udah lempar supaya orang tahu. Allah sudah bilang di dalam Al-Quran, apabila kalian nampakkan sedekah kalian di hadapan orang, maka itu sudah baik. Kemudian Allah katakan lagi, wa in tukhfuha, apabila kalian simpan, berarti disembunyikan. Sedekah kita sembunyi-sembunyi. Apa kata Allah? Fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Jadi dua-dua baik. Tapi yang sembunyi-sembunyi dengan terang-terangan mana lebih baik? Yang sembunyi-sembunyi. Kalau kita sedekah terang-terangan, itu dianggap baik oleh Allah, dan itu ibadah, dan Allah tidak mencelanya. Sedekah yang Allah cela itu sedekah yang seperti apa? Hah? Sedekah yang kau nggak sadar kau. Dulu kayak mana aku bantu kau? Nggak ingat kau tuh? Itulah kadang-kadang kau. Lupa kau sama kulitmu, kacang lupa kulit. Itu yang Allah cela. Tapi kalau kita sedekah, dibuat misalnya situ papan daftar infak ini pak itu, buat aja tuh Anjar 1 juta, nanti Pulungan 5 juta, Budi, nama apa? Zulfikri 5 juta, ya nggak apa-apa. Nanti jangan datang orang sedekah kok pakai ditulis-tulis kayak gitu, apa gitu. Jangan dicela. Atas dasar apa kita mencela? Sementara Allah tidak mencelanya. Karena bagi Allah itu yang paling penting adalah keikhlasan. Nah, jadi ini sengaja saya jelaskan Pak, karena sensitif. Biasanya yang banyak komentar ini adalah orang-orang yang ngapain? Sedekahnya kaleng-kaleng gitu kan, tapi banyak komentarnya yang seperti itulah. Udah nggak usah dengerin. Wa yukaffiru ankum sayi'atikum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi sedekah itu sebagai penghapus dosa-dosa. Kemudian yang ke-8 adalah haji umroh. Kalau ini sudah jelas, saya kira saya tidak perpanjang. Nabi mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani dzunub kama yanfi al-qir khabathal hadid. Jadi kalau sudah haji umrohlah. Kalau sudah umroh lagi. Kalau sudah umroh lagi. Jadi kalau katanya orang bilang umroh itu sekali aja, nggak usah bolak-balik. Banyak lagi orang yang perlu kita bantu segala macam. Nggak apa-apa. Kalau punya uang umroh. Ada uang sedekah silakan sedekah. Nggak usah pilih-pilih. Umroh banyak-banyakkan aja. Boleh ikut saat Ramadan juga boleh juga umrohnya bareng-bareng nanti. Ya, kenapa? Karena haji dan umroh itu menghapuskan dosa. Sebagaimana besi yang berkarat itu kalau dibakar dia akan apa? Meleleh, nggak ada lagi karatnya, lebur dia, habis. Seperti itulah dosa-dosa kita Allah hapuskan dengan haji dan umroh. Yang ke-9 adalah musibah. Musibah apa saja? Ya, termasuk dari musibah yang pernah hilang keretanya di sini ya. Beliau nih Bang, udah Allah ganti kan Bang? Pernah ya Bang ya? Udah Allah ganti. Udah nanti diganti dengan yang lebih baik lagi. Kalau sekarang udah diganti, harapannya nanti di surga diganti dengan lebih baik lagi gitu kan. 70 bidadari di surga nanti Allah kasih insyaallah. Tenang aja lah. Ya. Jadi musibah itu sebagai penghapus dosa-dosa. Kalau ini saya kira hadisnya sudah jelas ya, bahwa Nabi SAW mengatakan setiap sakit yang kita derita, musibah yang kita alami, sampai duri yang menusuk kita aja sudah dihitung sebagai penghapus dosa-dosa. Yang terakhir, karena waktu kita ini ya, yang terakhir adalah yaitu puasa Ramadan dan sholat malamnya.
Kan hadisnya kan ada ya, siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan berharap pahala maka Allah ampuni dosa-dosanya. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kira ini aja sebagai amalan ringan untuk kita lakukan. Sebahagian sudah kita amalkan, mungkin sebagian belum. Silahkan nanti amalkan dan dijadikan sebagai amalan rutin untuk penghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan Bu. Ada ibu-ibu di belakang. Silakan Bu. Yang kuat Ibu. Waalaikumsalam. Salam. Baik, ini aja Bu sederhananya. Yang penting ibu sudah berwudu sebelum naik ke tempat tidur. Nanti begitu ibu pas mau tidur batal wudunya, Allah sudah tetapkan sebagai pahala besar itu dan sebagai penghapus dosa. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Apalagi terkadang ibu-ibu nih kan yang sudah berusia lanjut agak payah nahankan buang air. Kadang tapi saya pahamkan gini sedikit ya Bu, mengambil waktu nggak apa-apa. Terkadang ibu-ibu terutama ini, kok laki-laki jarang, ibu-ibu was-wasnya banyak, itulah terlalu banyak curiga sama suami kayak gini, terakhir dibawa masalah ini ya. Apa itu? Sudah wudu, selesai wudu, mau sholat, bawaannya apa? Buang angin aja, gitu kan? Sekali, udahlah, buang aja lah. Nanti wudu lagi, begitu selesai, apa lagi? Bawaannya buang ini, itu wiswas namanya. Ragu-ragu, karena terlalu berlebihan menyikapi hal seperti ini. Nggak usah pikirkan. Pokoknya kalaupun sesak lagi, tahan aja. Selagi nggak keluar, nggak batal sholat gitu. Gitu aja. Karena ini terjadi sama mama saya dulu pernah gitu. Sampai 3 kali bolak-balik. Saya bilang, Mak, nggak usah kayak gini, udah. Wudu, begitu wudu udah langsung sholat. Pokoknya kalau ada sesak sedikit, udah abaikan. Kalau tidak terasa ada yang keluar, udah lanjut aja. Lama-kelamaan apa? Nggak pernah lagi kayak gitu. Gara-gara apa itu? Gara-gara kita ikuti, nggak, akhirnya setan bermain. Jangan. Itu setan ketawa betul ya. Nggak siap-siap kita sholat nanti. Ya, itu sama seperti yang Ibu sampaikan tadi. Udah nggak apa-apa Bu, ada masalah. Ya Allah. Apa tadi Ustaz? Terakhir. Ada doa yang mesti bertanisan dalam astagfirullah alladzi ya. Tapi ada juga astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada nggak hadisnya itu? Tadi juga dibaca tadi. Ya nggak apa-apa. Kalau memang ada hadis yang sahih, boleh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tadi kan sudah saya sampaikan, tidak mengapa kita membaca gini, astagfirullahaladzim itu nggak salah dan itu bagus. Tapi kalau kita baca setelah selesai sholat wajib, baru itu nggak disunahkan. Jadi kayak misalnya habis sholat isya nanti Bapak Ibu salam, Nabi kan mengajarkan kepada kita setelah salam, assalamualaikum selesai sholat, kita baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita tambah astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu tidak tepat. Maka nggak usah diamalkan. Nanti di luar sholat baru silahkan diamalkan. Karena itu ketentuannya sudah ada ibadah. Kembali kepada amal soleh tadi, bahwa amal soleh itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Demikian kajian kita, Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.